Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air bening atau toyo peta. Aku baru tahu istilah toyo peta tuh SMA, guys. Tak kira peta umpet, ternyata air putih. Tolol banget aku ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Cewek itu lebih suka seks cepet atau pelan-pelan. Zaman sekarang itu kan masih tabu menurutku. Masih banyak yang menganggap kalau cewek mengekspresikan seperti apa dirinya, itu pasti ada aja cowok-cowok tolol gitu yang bilang, wah berarti hyper. Kalau ada cowok yang bilang, kamu kayaknya hyper, enggak, pasti tak jawab, aku mid kalau enggak MM. Aku nggak bisa hyper, guys. Iya. Misal nih kita tuh nggak, konteksnya ya memang kita membahas tentang hal-hal yang sedikit sensitif, tapi bukan berarti kita hyper gitu kan. Tapi ada aja gitu orang, nggak selalu cowok, orang yang menganggap orang yang membahas ranah-ranah sensitif itu orang yang hyper, padahal belum tentu, guys. Nah, kita akan bahas cewek itu lebih suka yang pelan atau yang cepet. Pasti cowok-cowok di sini, apalagi yang baru menikah gitu ya, pasti menerka-nerka, atau mungkin fuckboy di luar sana itu yang maca, aku perkasa, aku kekar, dan sudah diakui lonte-lonte manapun gitu ya. Beberapa dari cowok-cowok seperti itu tuh kayak menerka-nerka ketika mereka menikah atau ketika mereka mau meniduri seorang wanita gitu. Dia suka yang kayak gimana ya, jangan sampai prestasiku yang udah predikat fuckboy kelas kakap ini tercoreng cuman gara-gara aku nggak tahu dia sukanya apa. Padahal maksudnya predikat fuckboy diperoleh dari lonte-lonte gitu. Sekarang lonte ki mbok bayar, cok. Lah apa bedanya kowe mbek nyogok gitu kan. Ya aku nggak habis pikir sama fuckboy ini, tolol anjing. Ada juga nih fuckboy pernah ngomong sama aku gini, Mbak Adel, kondom di Indonesia tuh nggak ada yang cukup gitu, ngomong ke aku. Kemarin aku tuh masangin Marcel kondom kan. Pertama, seorang Marcelus Sabekti mungkin udah lama nggak pakai kondom kali ya. Kualek, guys. Udah kualek ya, ngotot pula. Sayang ini nggak bisa, nggak cukup. Terus tak lihat dia, tak mat-mat kan peteng ya. Sayang ini ki kualek, ya pantas nggak cukup. Jadi kalau ada cowok-cowok yang bilang kondom Indonesia nggak ada yang cocok di aku, mungkin kualek. Ya tolong diklarifikasi ya, fuckboy di luar sana. Kenapa bahasan cepat atau pelan itu penting di dunia perkentuan? Kenapa itu penting? Karena itu menentukan apa ya, gairah, menentukan kepuasan, menentukan ini orgasme atau enggak. Apakah orgasmenya cuman just in case aja, alibi aja, atau orgasmenya tuh benar-benar secara fisik dan emosional. Cewek itu suka cepat, pelan, atau kombinasi? Itu kan pertanyaannya. Suka yang pelan-pelan, lembut, dimulai dari sentuhan dulu atau bisikan-bisikan dulu, atau langsung gaspol, atau mungkin kombinasi? Jawabannya cukup simpel, teman-teman. Cewek itu suka semuanya, tapi kondisional. Sama halnya kayak kalau kamu nanyain cewek, sayang mau makan apa? Serumit itu. Sayang mau makan apa? Terserah. Tapi kamu berarti sebagai cowok harus peka gitu loh. Dia kayaknya ini lagi kecapean. Oh oke, mungkin dimulai dengan yang lembut dulu aja biar dia lebih rileks. Nah, jadi cowok harus yang kayak gitu. Sama halnya kayak kamu nanyain, sayang mau makan apa? Terserah. Kamu harus menyajikan pilihan. Sayang mau makan mie atau bakso? Dia langsung akan milih bakso aja gitu. Ada penelitian nih ya teman-teman. Menurut The Journal of Sex Research, banyak cewek merasa lebih terhubung dengan pasangan mereka saat seks pelan dan penuh perhatian, karena itu memungkinkan mereka merasa lebih dihargai dan lebih intim. Karena kalau seks pelan itu kan nggak mungkin kamu dijembaleknya wolak-walik kayak roti panggang kan. Pasti pelan-pelan, ada cuddlingnya dulu, ada ciuman dulu sampai ke leher, sampai ke rambut. Jambak rambut pun bukan jambak yang kayak jambak anak tiri gitu kan, ngek gitu, enggak. Pasti jambaknya pelan-pelan gitu yang ngeremet, gremet kayak coro. Kenapa ibaratnya coro sih? Kenapa di otakku terbayang coro? Yang berikutnya, cewek itu juga mementingkan ritme. Kenapa ritme itu penting? Ritme dalam bercinta itu nggak cuman cepat atau lambat, tapi tahu kapan dipakainya. Oh, kalau udah kayak gini nih, oke ini cepat aja. Oh, kalau udah kayak gini, oke ini lambat aja, pelan-pelan aja. Jadi timingnya tuh harus pas. Cewek yang ngerasa terhubung secara emosional, ngerasa kayak lebih dingertiin, lebih disayangin, mungkin lebih suka ritme yang pelan-pelan aja. Tapi kalau misalnya mereka lagi terdorong oleh suatu kondisi di mana kayak lagi memuncak gitu ya hasratnya, ya mereka suka yang kencang-kencang atau cepat-cepat atau yang agak kasar sedikit. Itu tergantung. Ada beberapa cewek yang ngerasa kan ada per bulan tuh siklus men ya. Ketika mau mens biasanya ada yang nggak begitu suka nge-seks dulu, karena ada beberapa cewek yang ngerasain kayak
payudaranya bengkak, lebih sensitif, sakit, pinggangnya ini, bahkan ada beberapa cewek yang sampai harus masuk UGD gitu kan, ngerasain panas di badan kayak orang masuk angin dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa cewek yang malah dorongan seksnya tuh lagi kencang-kencangnya pas mau mens. Nah, mungkin di situ cewek lebih suka untuk yang agak hardcore gitu ya, agak kencang gitu ya. Terus kalau misalnya habis mens mungkin udah lega, olinya udah diganti, udah relax, mungkin ada beberapa cewek yang suka lebih pelan ritmenya. Nah, cowok tuh harus paham kapan timingnya, ritmenya enaknya gimana, harus sensitif di bagian itu. Selanjutnya, ketika kalian menjadi pasangan laki-laki dan perempuan, kalian harus berkompromi. Ketika pasangan kalian pengennya cepet atau pengennya lambat, ya turutin dulu. Kalian harus ngerti nih alasan dibaliknya. Kenapa kok lagi suka yang pelan-pelan aja? Kenapa kok lagi suka yang cepet-cepet aja? Itu pasti ada alasannya. Jadi penting banget buat kamu para lelaki ngobrol sama pasangan maunya yang kayak gimana. Jangan sampai salah timing. Contoh, kalau aku sama Marcel, biasanya di sela-sela kegiatan kita gitu ya. Dan itu nggak mungkin pelan-pelan banget tuh, nggak mungkin. Pelan iya tapi nggak banget. Nah, itu harus disesuaikan dengan kegiatan kalian hariannya gimana. Kalau misal waktunya mepet, cuman mungkin 30 menit, nggak mungkin dong kalian awali foreplay kalian dengan nyumet lilin, ganti baju tematik, kayak gitu kan kesuwen. Baru mau memuncak sudah langsung didodok mungkin, udah langsung harus pergi, harus cabut kemana, kayak gitu. Ini ada paper menurut Psychology Today. Pasangan yang bisa saling berkomunikasi dengan terbuka soal preferensi seks mereka itu cenderung punya hubungan yang lebih sehat. Logika aja, mereka saling terbuka gitu ya. Akhirnya bisa ngobrol apa yang dirasain, apa yang suka, apa yang nggak suka, waktunya kayak gini harus seperti apa. Itu logikanya pasti mereka lebih intens, lebih minim konflik, bukan nggak ada konflik. Jadi tipsnya buat cowok-cowok, kalian bisa mulai foreplay dulu. Tetap ya kalau bisa, apalagi kalau misalnya seks yang pelan, cewek suka seks pelan, foreplaynya dibanyakin karena foreplay itu menurutku penting banget buat cewek. Balik lagi, gorong-gorong itu nggak moro-moro teles dengan sendirinya gitu ya. Itu harus dibasahi. Dibasahinya dengan apa? Dengan rangsangan. Rangsangan itu nggak harus didemek, nggak harus dicelup, tapi bisa dengan bisikan-bisikan. Ya seperti Agus Buntung gitu ya. Kan dia nggak mungkin tangannya nyelup kan? Nggak mungkin kan Agus Buntung tuh langsung nyelup, nggak. Pasti kan hanya bersilat lidah. Ya, kelemahan wanita sekali lagi di telinga. Jadi manfaatkan itu. Hati-hati tapi manfaatkan itu ya buat para suami-suami di luar sana. Coba bisikin kata-kata nakal yang biasa, yang kalian imajinasikan dulu sebelum nikah gitu loh. Yang kalian damba-dambakan sebagai seorang fuckboy yang bisa meluluhkan hati wanita hanya dengan mengeluarkan abab gitu. Yang berikutnya, cewek itu juga ada variasi di dalam ritmenya. Jadi nggak melulu dari awal sampai akhir pelan semuanya. Jangan berpatokan pada film porno. Jangan berpatokan pada OnlyFans. Jangan berpatokan pada apa yang kalian tonton. Yang kalian tonton apalagi berbayar atau mungkin kalian pakai situs-situs tidak resmi gitu ya. Itu semua sudah dikondisikan. Itu sama aja kayak kalian itu nonton sinetron. Cuman bedanya ini porno gitu. Itu harus ada variasinya. Gimana cara tahu variasinya? Ngobrol. Anda tidak bisu bukan? Kalaupun bisu ya bisa pakai bahasa isyarat gitu loh. Ngobrol dulu, ngomong dulu, sayang enaknya gimana. Atau dimulainya mungkin dengan pelan-pelan dulu. Mungkin nanti makin lama baru yang kenceng banget. Habis itu udah layah-layah pelan lagi yang kayak gitu-gitu. Ada fakta menarik, menurut The Kinsey Institute, variasi dalam kecepatan dan ritme bisa meningkatkan gairah seksual karena memberikan elemen kejutan yang membuat pasangan tetap terjaga gairahnya. Jadi mungkin ada beberapa pasangan yang ngerasa kalau pelan-pelan terus atau kencang-kencang terus kayak bosen ya nggak sih? Atau mungkin kalian baru mencoba gitu ya, coba sekali-sekali yang kencang-kencang atau yang hardcore atau yang agak kasar, ternyata nggak cocok, ya balik lagi ke yang mungkin sedang atau normal gitu. Yang terakhir, jangan lupa emosi dan keintiman. Mau apapun ritmenya, mau cepat, mau pelan, mau sering, mau divariasi seperti apapun, tetap nggak boleh lupa keintiman kalian berdua. Harus ngobrol, harus berdasarkan cinta. Jadi yang orgasme bukan cuma orgasme fisik, tapi orgasme juga secara emosional. Jadi benar-benar ada lekatan emosi antara suami dan istri. Jadi kalau misalnya suaminya udah keluar, bukan terus istrinya kayak, ya udah keluar, aku belum, atau ya aku masih nanggung, kamu udah keluar. Tapi dua-duanya tuh sama-sama ketika sudah keluar tuh kayak puas gitu. Kalau keringetan tuh keringatnya seger gitu, kayak cerah, kayak toksik atau racunnya keluar semua. Jadi kesimpulannya, cewek itu suka semua aliran sebenarnya, tapi kondisional, tergantung kebutuhan, tergantung situasi, tergantung moodnya gimana. Itu kenapa pentingnya komunikasi. Gitu aja konten kali ini. Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar. See you next video. Bye.